Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kembali lagi dalam mata kuliah Statistik Sosial bersama saya Vina Magdalena. Kali ini saya akan membuat contoh video tutorial mengenai uji normalitas. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit mengenai uji normalitas. Uji normalitas juga merupakan salah satu uji asumsi data klasik ya teman-teman, yang bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, dalam analisis parametrik, jadi data itu wajib berdistribusi normal. Jika nanti hasilnya tidak terdistribusi normal, maka kalian harus melakukan pengujian dengan analisis data non parametrik gitu. Jadi ini juga perbedaan antara analisis parametrik dan non parametrik ya teman-teman, ini penting banget. Lalu selanjutnya, jumlah data yang kecil yang populasinya kurang dari 50 maka menggunakan uji Shapiro-Wilk. Kalau misalnya jumlah datanya banyak lebih dari 50 itu menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk dasar pengambilan keputusannya di sini, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5 maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Langsung saja kita coba, teman-teman silakan disiapkan dulu data Excel-nya. Lalu dibuka juga aplikasi SPSS-nya. Baik, kita punya dua buah data ya. Di sini ada kelompok A, ada kelompok B. Bisa dilihat ya, teman-teman. Jadi ini merupakan hasil belajar. Nah, gimana nih cara masukinnya? Kayaknya beda dari yang sebelumnya ya. Coba kita buka dulu variabel view-nya. Di sini variabel view kita isikan dulu dia hasil belajar ya, hasil belajar. Lalu untuk kenapa ini, ulangi ya, hasil belajar. Nah, yang kedua sebentar, hasil. Nah, hasil aja ya. Jadi kalau SPSS tuh biasanya kalau ada spasinya dia mesti ada underscore teman-teman di name-nya. Selanjutnya di hasil dulu deh. Hasil dulu ini tipenya numerik, width-nya itu 8, desimalnya kita satu aja ya, karena di sini desimalnya menggunakan angka 1 desimal di hasil belajar. Bisa dilihat ya teman-teman, ada 77,7, 80,3 dan lain sebagainya. Lalu labelnya hasil belajar, values-nya non, kolomnya 8, measures-nya di sini adalah scale. Nah, yang kedua, karena dia ada dua kelompok A dan B ya datanya, yang kedua ini name-nya adalah kelompok. Terus yang harus diperhatikan desimalnya kita nolkan. Nanti di sini adalah kelompok. Nah, values-nya teman-teman hati-hati di sini, values-nya kita ganti dulu ya. Kalau value 1 itu adalah kelompok A. Kita add dulu, lalu value-nya kalau angka 2 itu adalah kelompok B. Oke, kalau udah ada dua kelompok di sini baru kita klik oke. Di values ya, teman-teman ya. Terus missingnya di sini adalah none. Selanjutnya kolomnya 8, line-nya right sama. Nah, measures-nya perhatikan bahwa measure-nya kita pilih yang ordinal karena dia membedakan antara dua kelompok aja. Dia kan skala
kalau skala itu kan artinya nilai ini bertingkat ya, nilai ini berarti gitu. Kalau dia 90,1 ya artinya lebih besar dari 80,3. Kalau yang di ordinal itu maksudnya adalah kode 1 dan 2 di data sini itu tidak mengartikan bahwa 2 itu lebih besar dari 1, bukan. Jadi dia cuma penanda aja. Oke, paham ya teman-teman sampai sini. Selanjutnya kita masuk ke data view. Bagaimana cara kita memasukkan datanya? Di sini teman-teman kita kopikan yang bagian bawah. Ini kan ada 2 tabel ya, yang atas dengan yang bawah. Kita kopikan yang bawah. Di copy aja langsung, Command C, Command V. Kalau mau manual bisa edit copy, edit paste gitu ya. Baik, ini sebentar, ini kenapa datanya jadi seperti ini? Oke, karena dia pakai koma ya, harusnya di data awal ini dia pakai titik. Coba kita oh. Nah teman-teman, ini hati-hati ya, jadi harusnya data awalnya itu dia pakai koma, sehingga kalau di paste ke hasil nggak masuk tuh. Kita coba manual saja karena ini sedikit, untungnya datanya sedikit ya, 73,2. Oke, salah, 73,2 lalu 76,8, 90,1, 68,8. Nah di data kedua ini 86,2 ya, terus ada 80, selanjutnya 93,4, 91,3 dan 85,3. Oke, seperti ini ya teman-teman. Silakan boleh diketik ulang karena sedikit doang ini datanya. Jadi hati-hati kalau data Excelnya dia koma, jadinya nggak masuk ke, ketika di paste dia berubah gitu. Maka data Excelnya ini yang harus tadinya dibenerin ya, harusnya pakai titik. Baik, selanjutnya apa yang harus kita lakukan untuk uji normalitas Shapiro-Wilk ya? Jadi kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Kenapa? Karena data kita cuma sedikit tuh ya, di sini data kita cuma sedikit kan, kurang dari 50. Selanjutnya kita klik analyze teman-teman ya, diklik analyze descriptive statistik, lalu explore. Oke, dependent listnya apa? Dependent listnya adalah hasil belajar. Terus factor listnya adalah kelompok. Nah, di sini kelompok menjadi faktornya ya, faktor pembeda. Selanjutnya kalian klik yang plots. Terus factor levels together, stem and leaf, normality plots with test, karena kita mau mengetes normalitas. Terus di sini non. Oke, selanjutnya continue ya teman-teman. Oke, kalau udah selesai ini kita klik oke. Nah ini adalah outputnya. Nah, mana outputnya tadi? Nih ya, bagian ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini outputnya ada di bagian ya, test of normality. Kita bisa lihat bahwa signifikansinya yang dibaca adalah data yang paling ujung di sebelah sini, Shapiro-Wilk signifikan. Tadi kan pengambilan keputusannya jika di atas 0,05 artinya data terdistribusi normal ya. Di sini kelompok A adalah
0,7, di kelompok B-nya 0,8. Artinya dua-duanya teman-teman ini datanya terdistribusi normal. Oke. Paham teman-teman gimana? Gampang ya? Mudah. Oke, terima kasih. Ini adalah uji normalitas data. Bisa kita katakan bahwa datanya ini terdistribusi secara normal. Terima kasih.